Alhamdulillah. Lebih super semangat ya. Semangat, paling semangat. Walaupun tiketnya menunggu, bisa kan tetap semangat. Jadi sesuai janji kita kemarin, pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik observasi pembelajaran yang tinggi. Sebelum melaksanakan observasi, saya ingin bertanya sedikit nih kepada Pak Hendri tentang yang pertama ada 3 pertanyaan Pak Hendri sebelum kita mulai, yaitu tujuan pembelajaran yang tidak itu Pak Hendri capai. Walaupun kemarin kita sudah melaksanakan percakapan tentang dialog ya, adanya dengan Nah ini saya juga ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang tidak dicapai pada Tujuan pembelajaran saya pada kali ini yaitu memberikan pembelajaran yang berdifferensiasi agar mudah diterima siswa, baik itu dari gambar, gerak maupun video, agar anak-anak bisa memahami inti dari rantai pemahaman itu seperti apa. Jadi diharapkan dengan ini anak-anak benar-benar memahami istilahnya materi tentang apa. Selain menggunakan tujuan pembelajarannya adalah pembelajaran berdifferensiasi supaya lebih pemahaman anak menjadi lebih meningkat. Selain itu mungkin tujuan yang tidak sampai apa? Mungkin apa? Selain itu memberikan intinya pembelajaran sosial emosional juga. Di situ nanti kita sampaikan bahwa menghargai orang lain, berempati kepada orang lain, mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat fundamental yang harus dimiliki seorang siswa. Karena apa? Nanti kasus-kasus seperti bullying dan lain-lain itu semakin marak kalau kita tidak menanamkan KSD pada persepsi. Yang kedua nih yang saya dapat simpulkan, Pak Hendri mengintegrasikan PSI dalam pembelajaran untuk meningkatkan rasa empati, tanggung jawab dan sebagainya. Pak Hendri tujuan kira-kira Pak Hendri hanya pengembangan yang ingin mencapai pada pembelajaran ini apa? Setelah anak-anak mampu memahami materi, mempunyai kepekaan, empati, tanggung jawab, itu area yang pengembangannya seperti apa? Area pengembangan saya itu seperti ini. Dalam kasus ekosistem sawah, misalnya sawah sawah, itu seringkali kita menjumpai misalkan salah satu dari intinya konsumen, artinya konsumen tingkat 1 maupun konsumen tingkat 3 dan 2. Itu seringkali kita melihat bahwa di masyarakat itu kan ada yang namanya senapan liar. Nah, senapan liar itu kan perburuan liar yang sering dilakukan di masyarakat. Tujuan saya untuk menyampaikan hal ini pengembangannya untuk di luar kelas itu agar anak-anak itu lebih memperhatikan, lebih menyayangi intinya lingkungan yang ada di lingkungan mereka. Contoh seperti burung. Burung itu misalkan burung pipit itu kan seringkali dijadikan tumbal untuk pemburu sebagai arahan didikannya itu. Harapan saya ke depan itu anak-anak lebih intinya menyayangi lingkungan mereka. Nah, kalau salah satu dari lingkungan mereka misalkan itu kita sering lihat ular di intinya diburu manusia, dibuat tas atau dibuat makan, itu sebenarnya hal yang salah. Selain melanggar intinya aturan dari agama, otomatis ular itu akan intinya punah. Kalau punah kan tetap tikusnya habis. Itu yang mau saya terapkan di pengembangan pembelajaran kali ini. Jadi yang saya garis bawahi nih Pak Hendri, itu kan materinya ekosistem ini ya. Nah, dikaitkan dengan PSE. Nah, area pengembangan yang Pak Hendri capai adalah bahwa di lingkungan masyarakat, ketika anak-anak terjun ke masyarakat,
punya kesadaran atau kecintaan terhadap lingkungannya, supaya ekosistem tetap berjalan seperti yang ada di Mandailing. Jadi luar biasa dan gitu. Pak Edi, jelas sebetulnya area pengembangan yang dicapai sudah ada. Nah, strategi yang digunakan pada pembelajaran nanti ya seperti apa? Strateginya gini, untuk ini pakai progres ini. Salah satu di antaranya yaitu anak-anak intinya kita ajak speaking, terus kita ajak bernyanyi, kita ajak mengamati dari gambar, terus observasi juga sama pemain peran. Pak Hendri menggunakan berbagai variasi strategi pembelajaran mulai cognitive learning ya, menggunakan SPP untuk merefresh siswa untuk sudah kembali memahami materi, termasuk juga menggunakan media konvensional seperti itu Pak Hendri. Jadi saya pikir cukup untuk percakapan kita sebelum melakukan observasi. Selamat melakukan observasi ya Pak Hendri, semoga lancar nanti. Amin. Siap, gerak. Tidak depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Terus yang akan dipimpin oleh teman kalian. Yang pertama kali datang siapa? Galang. Oke, Galang, silakan dipimpin. Sebelum mengawali pelajaran, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang sakit, saya absen semuanya nih. Berarti semuanya masuk. Oke, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdiri dulu anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri. Dalam hitungan 3/4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Di sana
Silakan duduk kembali anak-anak. Terus yang kedua, yang perlu saya sampaikan, intinya dalam pembelajaran kali ini kita mau mempelajari harmoni dalam ekosistem. Dan nanti ada yang namanya topik, namanya rantai makanan. Sebelum kita ke situ, siapa saja yang pernah ke sawah ya? Oke, Ibram. Ibram di sawah ada apa? Padi. Oke. Kalau Elba, jagung. Selain jagung mungkin kalau ngitik, nah, ada apa? Allah. Sama-sama semuanya. Satu, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah ini itu. Terus yang mau kita pelajari pada topik 1 yaitu memakan dan dimakan. Yang nomor topik 2 yaitu transfer energi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu ekosistem yang harmoni. Nah ini komponen yang mau kita belajar ini anak-anak, yaitu komponen dalam ekosistem ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Di dalam situ nanti ada yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita masuk pelajaran. Berdiri siap? Siap. Oke. Duduk siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Setelah itu berdiri siap? Siap. Oke. Anti-bullying. 3, 2, 1. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Adalah luka, ada lawan, semua saling sayang teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Silakan duduk. Oke anak-anak, sebelum saya masuk ke dalam materi, adakah yang ingat ya keyakinan kelas kita salah satunya apa ya? Ya siapa yang masih ingat? Yaitu iya benar Elba, menjaga kebersihan kelas. Gitu. Tidak boleh, kok tidak boleh? Apa? Saling menyayangi teman, saling menghargai teman. Itu adalah keyakinan kelas 5 SD Negeri Cenderawasih Kecamatan Padangan. Oke. Oke anak-anak, silakan dibuka bukunya. Nah, silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya, dikeluarkan buku paket sama catatannya. Kita mau mulai pelajaran ini. Oke anak-anak, kemarin kita sudah melompokkan beberapa kelompok hari ini. Nah, kita bagi yang pertama kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Oke anak-anak, sebelum kita
intinya mengerjakan atau materi pada hari ini, kita lihat dulu apa yang istilahnya bab pada hari ini. Yang pertama, pada topik 1, memakan dan dimakan, komponen dalam ekosistem rantai makanan, contoh dari berbagai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada hari ini yang kita mau pelajari ini anak-anak. Yang kedua, di dalam ekosistem yang seperti kalian sebutkan kemarin tadi, itu ada ekosistem sawah. Nah, di dalam ekosistem sawah itu ada 2 hal yang sangat berpengaruh dalam ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik adalah komponen yang berupa makanan. Ular adalah konsumen tingkat 3 dan elang adalah konsumen tingkat 4. Elang nanti akan diuraikan oleh jamur. Ya, kita akan bernyanyi. Ayo semuanya berdiri. Nah, kita akan bernyanyi anak-anak. Nah ini kita akan bernyanyi. Semuanya berdiri. Berdiri siap. Oke. Ayo anak. Semuanya berdiri. Kita menyanyi sama-sama. Pagi-pagi saya makan oleh tikus, anak dimakan. Sambil tepuk juga boleh. Ular dimakan elang, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Anak dimakan, pagi-pagi saya. Keras, pagi saya. Tikus, anak dimakan. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 5. Tepuk tangan semuanya. Duduk. Siap. Oke. Nanti kita akan lihat anak-anak sambil kita akan bernyanyi, kita juga akan mengamati. Nah ini anak, sebelum kita LKPD ya, mengerjakan sebuah LKPD, kira-kira anak, adakah pertanyaan tentang rantai makanan ini? Adakah pertanyaan? Nah ini, adakah pertanyaan? Nah, kita coba 5 anak, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, anak yang kelompok 2, silakan maju ke depan. Mas ini, silakan maju ke depan. Kita sambil memasang topi dan baris sesuai dengan urutan yang tadi. Nanti kita Pak Hendri akan memutarkan lagu yang tadi. Silakan yang berperan sebagai elang siapa. Nah, terus dibagi 5 itu. Ini anak-anak yang lain sambil intinya mengamati ya. Mengamati apa? Mengamati dari teman kalian yang memakai topi itu sudah benar atau belum? Urutannya yang benar. Nah, itu nanti biar kalian susun sendiri. Ayo diingat-ingat tadi. Ya, yang merasa, ayo. Oke. Nah, oke. Ya, elang di mana lo ya?
Oke. Kita akan lihat temannya. Nah, oke. Kita akan lihat temannya. Sudah benar atau belum? Sudah benar atau belum? Oke, sudah. Nah, oke. Kita akan bernyanyi satu kali lagi anak-anak. Sambil intinya yang merasa padi, nanti akan apa? Berdiri di sini terlebih dahulu. Setelah itu menyusul tikus, setelah itu menyusul ular, setelah itu elang dan pengurai. Nah, nanti kita akan coba urutannya yang benar. Misalkan mau saya acak, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Ini, ini bela ke sini. Nanti sambil bernyanyi, silakan dari kalian maju ke depan untuk menyusun apa? Untuk menyusun rantai makanan. Untuk menyusun rantai makanan dengan benar kalian arahkan teman kamu. Teman kamu di posisi yang mana? Oke? Kita akan coba maju ke depan, Hasan. Nah, ini coba diamati. Nanti saya setelkan musik. Nanti kamu berhak menata teman kamu posisinya di mana, yang benar. Oke? Siap, Hasan? Oke. Kita akan coba sama-sama. Nah, persiapan Hasan silakan dilihat dulu. Yang pertama kamu taruh di mana itu anaknya. Silakan kamu deret ke bapak. Anaknya dipegang. Nah, terus kamu lihat. Terus, Hasan itu mana? Oke. Tepuk tangan untuk Hasan. Oke. Sekarang gini ya, saya mau buat pertanyaan. Silakan Hasan duduk. Kasih BOW untuk Hasan anak-anak. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Oke. Saya ingin tanya pada anak yang maju ini. Kira-kira, ini ada yang ular ya. Misalkan tikusnya yang mati, tikusnya itu punah, misalnya banyak berkurang. Apakah yang terjadi? Padinya semakin melimpah. Kasih BOW untuk Adel. Kasih O, kasih B. Wow, oke, sangat benar sekali. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ini taruh sini. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempraktekannya dengan baik, untuk rantai makanan. Terus sebelum kita menuju ke LKPD anak-anak, sebelum kita menuju ke LKPD, stop, berhenti dulu semua. Pak Hendrik mau ingin memutarkan musik yang tolong nanti dirasakan, dilihat, terus diilhami. Oke, kita lihat dulu bentar. Oke. Hentikan apapun yang Anda lakukan anak-anak. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh kamu anak-anak, mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan, dan jari-jari luruskan di paha. Tahu di paha?
seperti itu. Dilihat, kita laksanakan terus. Pejamkan mata, take the breath. Pejamkan mata, tarik dalam, tarik nafas saja. Pejamkan mata, sedari nafas masuk. Pahami betul nafas yang masuk dari hidung kalian. Rasakan udara yang masuk, rasakan udara yang keluar dari hidung kita. Bernafaslah dari hidung, buanglah dari mulut. Lakukan selama 5 kali. Pejamkan mata, hidup dari hidung, lepaskan. Oke. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar. Amati pikiran. Apa yang kamu pikirkan, anak? Apakah perasaan? Apa yang kamu rasakan dan apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafasnya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup. Tanyakan pada diri Anda, diri kita anak, sudahkah Anda mengasihi diri kita sendiri? Yang kedua, ibu dan ayah kita. Yang ketiga, orang lain. Sekarang sambil bernapas, nah, buka mata Anda perlahan anak-anak. Nah, buka mata. Jika sudah merasa siap, senyum pada diri sendiri. Nah, senyum, ya. Senyum. Terus dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Dan jangan lupa semangat. Oke. Masih. Oke, anak. Senyumnya mana? Oke. Terus semangat. Oke, untuk pekerjaan hari ini anak LK 1. Pak Edin ingin nanti membagikan apa ya? Membagikan lembar kerja LKPD yang LKPD 2 terus teman-teman dari ayo kita bikin ditulis langsung kok jadi kejaran ditulis nanti itu kejaran itu namanya bekerja sama dengan hasil dari kelompok 1. Kita coba lihat. Nah, kita coba lihat yang ada di kelompok 1 ini. Ini untuk pertanyaannya untuk kelompok 1. Kita akan coba kasih pertanyaan. Dari hewan-hewan yang dikelompokkan pada konsumen di sini, manakah yang termasuk hewan pemakan tumbuhan? Belalang. Ada lagi? Tikus.
Dadah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 atas hasilnya. Oke. Kurang semangat ini. Sekali lagi untuk kelompok 1 kasih BOW. Kasih W, kasih O, kasih W, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 yang LKPD 2. Nah, tolong maju. Tolong maju. LKPD 2 dipajang di papan tulis. Kita akan maju ya. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ini anak-anak hasil dari kelompok 2. Kasih plus kelompok 2. Ayo anak-anak kasih plus. Mana tepuk tangannya? Oke, saya mau tanya ini pada kelompok 2. Perwakilan untuk kelompok 2 ya. Siapa yang langsung menjawab boleh, perwakilan juga boleh. Saya mau coba tanya. Jika kamu kan ini sudah kamu tulis ya, sudah kamu tulis, sudah kamu gambar, sudah kamu susun. Jika yang saya mau tanyakan adalah ekosistem laut. Jika hiunya semakin sedikit, hiu loh ya, apakah yang terjadi? Hiu kalau hiunya sedikit, yang keras. Kalau hiunya punah atau mati, apa yang terjadi anak? Oke, benar sekali, ikan segarnya akan semakin banyak. Tepuk tangan kasih BOW. Sekali lagi kasih BOW. Oke, terus semangat. Oke, yang selanjutnya kelompok 3 sendiri semampunya. Semampunya gak apa-apa. Pokoknya jangan lihat pekerjaan temannya. Jadi kita akan mencoba mengerjakan LKPD mandirinya. Oke, nanti saya berikan. Silakan dikasih nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen. Yang ada di sini itu pertanyaan yang pertama. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditentukan oleh nomor titik-titik. Ini padi, tikus, fitoplankton, rumput, zebra, singa, taman, tomat, ulat, ayam, ular. Berarti jawabannya Hasan 4. Oh, benar sekali. Kasih tepuk tangan ke Hasan. Yang kedua, berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk kesimpulan hari ini. Untuk kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain di suatu wilayah tertentu. Nah, kayaknya orang semangat ini.
kita coba bersama-sama membaca kesimpulan hari ini anak-anak. Dalam hitungan ketiga mulai 3, 2, 1. Selesai makan. Ya, sebelum refleksi, marilah kita berdiri dulu. Berdiri siap. Oke. Kalian pernah dengar lagu Gundul-Gundul Pacul? Pernah? Pernah apa enggak? Oke, kita coba menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 3, 2, 1. Gundul Pacul Yogi wangun gembelengan wangun limbang segane dadi saratan wangun limbang segane dadi saratan. Oke, duduk siap. Untuk refleksi hari ini anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu sekalian? Ini nanti satu regu, satu kelompok akan diwakili oleh satu, karena nggak mungkin semuanya akan intinya menempel. Istilahnya ditekan pakai tangan. Misalkan pembelajaran hari ini misalkan sedih ya, kita tambah sedih, gitu ya. Misalkan pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya, misalkan pembelajaran hari ini amazing, luar biasa. Kita sebagai guru, tolong nanti perwakilan dari temannya mewakili. Pembelajaran hari ini itu bagaimana ya rasanya? Yang belum maju ini kayak. Yosi, maju ke depan. Kamu pilih yang mana? Coba ditempel ya. Pembelajaran hari ini merasa gimana ya? Oke, tepuk tangan untuk Yosi. Oke, yang kedua, yang belum maju, Siti. Pembelajaran hari ini menurut kamu bagaimana? Menyenangkan. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk Siti. Terus Alung ini, menurut kamu bagaimana hari ini Alung? Pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 5 semuanya. Oke, anak-anak, ini ada kata pepatah yang yaitu kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Dari Zig Ziglar. Kita coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk sekali lagi coba sih yang keras. Oke, dari Zig Ziglar. Selalu semangat anak-anak untuk belajar. Insya Allah kelas 5 pasti bisa. Untuk itu mari kita berdoa sejenak. Supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa disilakan. Selesai. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bagi setelah ini istirahat, kalian boleh istilahnya makan. Yang ingat-ingat, makan jangan terlalu, carilah makanan yang bergizi, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa yaitu tetap semangat belajar. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran yang saya kasih tadi itu pun perasaan. Alhamdulillah lega, lega istilahnya telah menyelesaikan salah satu tugas dari kami sedikit. Harapannya bisa berkembang hebat dari prestasi. Saya alhamdulillah tadi semua jalan lancar, belajar dengan teknis maupun non teknis, semua apa penduduknya berjalan lancar semuanya. Katakan Pak Edi pada saat nanti apa yang dibicarakan sama Pak Edi, kira-kira apa yang menarik atau apa yang Pak Edi sedang Mungkin menumbuhkan semangat melalui S3, menumbuhkan semangat pada siswa melalui S3. Bisa juga diajar bermain peran, bernyanyi, dan membuat gambar. Mungkin yang dirasakan Pak Edi sudah atau dapat melaksanakan. Kira-kira apa yang dipikirkan Pak Edi pada saat pembelajaran oh harusnya saya ini mungkin ada tadi dari Pak Edi Mungkin dari saya yaitu tentang memberikan masukan kepada siswa tentang perintah yang ada pada kelas. Ya, instruksi, menggunakan instruksi kepada peserta didik dengan jelas. Masalahnya itu di sana tertera pada hanya lembar LKPD yang kedua itu bukan seperti itu. Nah, mereka itu salah paham. Tapi ada tadi sudah tanya sebenarnya. Saya kira sudah paham, ternyata belum. Makanya tunjukkan dia Pak Edi. Pak Edi, karena ini kita masih aktif ya Pak. Pak Edi sudah berpendapat dengan merefleksi dirinya sendiri mungkin dari penggal observasi yang saya lakukan saya juga mencatat poin-poin yang sudah tadi tentang rencana Pak Edi ketika diobservasi adalah bagaimana kehidupan berdasarkan dokumen ini ada 3 elemen. Yang pertama tadi penanganan lingkungan kerja, yang kedua pada saat pada yang saya catat pada awal pembelajaran atau lingkungan belajar yang mengambil observasi saya mencatat semuanya termasuk dari catatan pertama lingkungan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi menjadi belajar secara nyaman itu fokusannya. Yang kedua adalah itu saya ambil dari motivasi semua belajar Pak Edi menggunakan tayangan-tayangan yang disukai oleh murid, menggunakan model-model menggunakan media membantu seperti novel dan sebagainya. Tapi saya juga bisa menarik dan sesuai dengan kesukaan dan melakukan komunikasi dan aktif berkomunikasi dengan anak supaya tidak ada
termasuk memberi bantuan pada akses kompor itu saya pikir salah satu poin dalam kenyamanan itu dari masyarakat. Yang ketiga, rasa ingin tahu Pak Yudi. Bagaimana apa yang bisa dibantu apa utamanya terus kemudian sudah menunjukkan rasa empati kepada diri. Emosi positif, tidak ada marah atau apa, itu sudah memang seperti itu yang harus kita lakukan untuk penerapan positif, menanyakan keyakinan orang, tapi sudah dengan disampaikan itu tidak poin yang bagus, terus memberikan motivasi dari awal sampai di akhir pembelajarannya. Salah satunya tadi memberikan tips tentang kata-kata mudah yang penting ingat sudah lupa, tapi harus memberikan kata-kata tapi ketika anak masih ingat dulu dunia sudah lupa yang belum dipakai dari nanti tidak semua seperti pernah ya kata-kata itu belum pembelajaran paling mudah itu tapi kalau itu dilakukan itu anak-anak sebagai pembelajaran itu pada saat proses pembukaan juga melakukan akses itu kalau saya seperti melakukan akses itu hanya apa yang mengaitkan materi termasuk membuka bulan untuk melakukan CSP-nya juga sudah dengan kita langsung menggunakan fokus CSP dan menggunakan kita termasuk dengan beri SPC itu juga harusnya juga memfokuskan langsung salah satu pembelajarannya juga problem listening tapi mungkin itu sintaknya juga itu Pak, tapi kalau pelajar itu juga masuk karena masyarakat untuk penutupan sudah membuat refleksi. Nah, sekarang yang keterkaitan dengan kabupaten kita yaitu melakukan pendidikan kongres. Pak Heri tadi memberikan umpan balik kepada siswa, tetapi dia dasarnya juga ada misalkan program ini itu sudah, tetapi Pak ini belum memberikan respon berikutnya. Kita bagus ini anak-anak jadi itu harus dikeluarkan lagi. Jadi respon atau umpan balik itu harus ditindaklanjuti. Ya sudah anak-anak kita menangkap sebenarnya sudah bagus, tapi banyak anak mengkonklusikan lagi itu ada di kelompok ini harusnya anak-anak kalau memberikan apa saja sudah bagus ini ya itu sudah bagus tapi untuk apanya itu sama juga asesmennya kan sebetulnya anak-anak evaluasinya kan sama semua harusnya kan anak-anak nanti anak-anak kalau sudah misalkan yang itu kan sebenarnya beda-beda tapi anak-anak bisa membuktikan nanti kalau kamu di tahun lanjut kita ini kalau bisa mempelajari yang makanya ekosistem laut bisa melakukan dengan supaya anak itu kayak informasi karena tidak tahu Pak itu ketika menggunakan tapi ketika membaca kalian yang lain dia paham. Nah itu ini sudah melakukan ajaran tapi sebenarnya gunakan apa dengan anak-anak kita bisa membaca ini nanti bisa mendapat informasi yang lebih ya informasi. Kita coba itu mungkin dari kepala-palanya sudah kita laksanakan tetapi sudah tidak lanjut. Semoga ada kita ini Pak maksudnya saya hanya memberikan saran cuma tidak bermaksud ini kalau ada yang salah atau kurang benar Pak ini jadi saja mungkin Pak Edi atau ada yang disampaikan nanti. Yang pertama yaitu yang saya ucapkan terima kasih. Ini lagi saya itu terbiasa diobservasi sama SM.
Nah, intinya dikoreksi itu merupakan menurut saya adalah sebuah langkah awal untuk pembinaan kita jika kita melakukan salah. Kalau kita tidak mau menerima, nah itu kemungkinan besar kita mau jadi baik ya susah. Orang itu pasti punya kelemahan. Ya. Kelemahan itu yang bisa menilai pada orang lain yang tepat. Nah itu saya merasa alhamdulillah sudah diberikan intinya wawasan tentang kekurangan saya atau kelebihan saya, mengapa ketiganya saya bisa tetap berbaik lagi. Karena walaupun kata ini dua suku kata ini mirip, tapi artinya menjadi baik dari masa ini. Kalau merasa baik itu nanti kita akan sebenarnya mengarah ke sini, tapi kalau menjadi baik kita akan terus Kita menjadi sombong. ya, betul. Karena mohon maaf ya, selamat dan semoga perbaikan akan kita lakukan.